Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videoku. Kapanpun kalian menonton videoku, entah di pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari, semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan yang sehat. Di sini aku ingin mereview sebuah buku yang berjudul Zaman Perang karya Muhammad Diponegoro. Bukunya seperti ini teman-teman. Ini aku beli di Jogja Book Fair kemarin di Gratama Pustaka. Segini harganya 50.000 teman-teman. Cukup terjangkau ya. Tebel. Ini buku keluaran tahun 2018 teman-teman. Nah teman-teman, buku Zaman Perang karya Muhammad Diponegoro ini itu bukan buku sejarah yang kaku teman-teman. Sebaliknya, buku ini adalah kumpulan cerita pendek yang menghadirkan potret humanis dari masa revolusi fisik di Indonesia. Daripada berfokus pada strategi perang dan nama-nama pahlawan besar, buku ini mengajak pembaca untuk melihat sisi lain dari konflik, yaitu gejolak batin, penderitaan, dan perjuangan sehari-hari masyarakat biasa. Muhammad Diponegoro sendiri adalah seorang sastrawan dan pelaku sejarah dari Yogyakarta, sehingga ceritanya terasa sangat otentik dan penuh dengan detail yang mendalam. Setiap cerpen dalamnya menyajikan kisah yang berdiri sendiri teman-teman, namun semuanya terikat oleh satu tema besar, yaitu dampak perang terhadap kemanusiaan. Misalnya, ada cerita yang mungkin berfokus pada seorang pemuda yang harus memilih antara melanjutkan pendidikan atau bergabung dengan pejuang, mempertaruhkan nyawa dan juga masa depannya. Dan ada juga kisah tentang seorang ibu yang berjuang melindungi anak-anaknya di tengah gempuran, di mana setiap hari adalah pertaruhan hidup dan mati. Buku ini juga seringkali menyoroti dilema moral yang dihadapi oleh para tokohnya. Seorang tokoh mungkin harus membuat keputusan yang sulit, seperti mengkhianati orang yang ia cintai demi kepentingan yang lebih besar, atau menyaksikan kehancuran tanpa bisa berbuat apa-apa. Dengan gaya bahasa yang puitis dan narasi yang kuat, penulis berhasil menciptakan suasana yang kelam, namun juga penuh dengan harapan dan keteguhan. Melalui buku ini, kita tidak hanya belajar tentang sejarah perlawanan fisik, tetapi juga tentang perlawanan psikologis yang jauh lebih dalam. Muhammad Diponegoro seolah mengajak kita untuk merenung bahwa di balik setiap konflik, ada kisah-kisah kecil yang tak terhitung tentang keberanian, tentang cinta, kehilangan, dan pengorbanan. Inilah yang membuat Zaman Perang menjadi karya sastra yang penting dan relevan, karena ia menawarkan perspektif yang lebih hangat dan manusiawi tentang salah satu periode paling krusial dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, seperti di kebanyakan buku teman-teman, buku Zaman Perang ini juga punya pesan moralnya teman-teman. Pesan moral utama dari buku ini adalah perang bukanlah sekedar pertempuran fisik, melainkan juga pertarungan batin dan moral manusia. Buku ini mengingatkan bahwa di balik setiap konflik, ada kisah-kisah personal tentang cinta, kehilangan, keberanian, dan pengorbanan. Kemanusiaan tetap bisa ditemukan bahkan di masa paling gelap. Buku Zaman Perang ini juga menyoroti bagaimana perang merusak jiwa manusia, menimbulkan trauma, ketakutan, dan dilema yang mendalam. Ini menjadi pengingat bahwa penderitaan tidak hanya dialami di medan perang, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tokoh dalam cerpen-cerpen ini berjuang dengan caranya sendiri, baik untuk mempertahankan diri, keluarga, atau idealismenya. Pesannya adalah bahwa ketahanan dan harapan adalah kekuatan yang luar biasa. Nah, teman-teman, buku ini juga punya kelebihan, teman-teman. Yang pertama, gaya penulisan yang unik. Muhammad Diponegoro ini dikenal memiliki keahlian dalam menulis drama dan cerpen. Hal ini tercermin dalam narasi yang puitis, dialog yang hidup, dan penggambaran karakter yang mendalam, membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dialami para tokoh. Kelebihan yang kedua yaitu sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Buku ini tidak hanya fokus pada siapa yang menang atau kalah, melainkan lebih pada pengalaman manusia yang terlibat di dalamnya. Ini memberikan perspektif yang lebih segar dan emosional tentang sejarah. Kelebihan yang ketiga
yaitu adalah kekayaan sejarah dan budaya. Cerpen-cerpen ini juga berfungsi sebagai dokumen sejarah yang merekam kehidupan dan gejolak sosial di masa lalu, terutama di Yogyakarta. Nah, untuk kekurangannya pada buku ini teman-teman, yaitu gaya bahasa yang cukup tua, karena ditulis di era yang berbeda. Beberapa diksi atau gaya bahasa mungkin terasa asing bagi pembaca modern. Ini bisa menjadi tantangan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan sastra lama. Nah, kekurangan selanjutnya yaitu adalah kisah yang tidak berurutan, teman-teman. Sebagai kumpulan cerpen, setiap cerpen itu berdiri sendiri, teman-teman. Bagi pembaca yang terbiasa dengan narasi yang berkelanjutan, format ini mungkin terasa kurang mengikat karena bikin kita bingung, teman-teman. Nah, kenapa sih aku milih buku ini buat di-review? Karena buku ini tuh menawarkan cara pandang yang berbeda tentang sejarah. Daripada sekadar menghafal tanggal dan nama pahlawan, kalian diajak merenungkan makna di balik perjuangan, pengorbanan, dan penderitaan manusia. Nah, teman-teman, itu tadi adalah review buku yang berjudul Zaman Perang karya Muhammad Diponegoro. Aku Yafian Zainal Ihsan pamit undur diri ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.